Jumpa lagi dengan saya Serda Elsie dalam Terfleet Highlight edisi Senin 4 April 2022. Kita saksikan beberapa berita dan informasi yang kami rangkum di awal bulan April 2022 bersama dengan awal bulan Ramadan 1443 Hijriah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Adapun berita yang akan disampaikan, di antaranya rapat staf dan komando Koarmada 3 2022 dilaksanakan secara virtual. Ketua Daerah Jalasinastri Armada 3 meresmikan Posyandu Arafuru. 170 atlet karate perebutkan piala dan lantamal 14 Cup. Berikut laporannya. Koarmada 3 terus sukseskan vaksinasi COVID-19 pada anak di Papua. Serbuan vaksinasi mandiri kepada pelajar sekolah dasar terus dilaksanakan Koarmada 3. Kali ini yang menjadi sasaran vaksinasi adalah pelajar sekolah dasar Impres 25 Satuan Pemukiman SP1 Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat. Di mana dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 tersebut, Dinas Kesehatan Koarmada 3 menurunkan 8 vaksinator dengan menggunakan vaksin jenis Sinovac dan Pfizer. Kamis 31 Maret 2022. Peserta vaksinasi tersebut merupakan siswa-siswi sekolah dasar tersebut yang sudah mendapat izin dari orang tua untuk menerima vaksin COVID-19 dalam kondisi sehat sesuai dengan hasil screening kesehatan oleh petugas medis dari Koarmada 3 untuk menentukan bisa atau tidaknya menerima suntikan vaksin COVID-19. Serbuan vaksinasi mandiri Koarmada 3 tersebut merupakan perintah langsung Panglima Koarmada 3, Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHRMP MTR Opsla, kepada Dinas Kesehatan Koarmada 3 dalam mendukung dan melaksanakan program pemerintah terkait vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun yang resmi dimulai pada akhir tahun 2021 lalu. Sejalan dengan perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono untuk mendukung upaya percepatan penanganan wabah COVID-19 serta melaksanakan kerja nyata yang bermanfaat bagi institusi, masyarakat, bangsa, dan negara. Ketua Daerah Jalasinastri Armada 3 meresmikan Posyandu Arafuru. Ketua Daerah Jalasinastri Armada 3 KDJA 3 Nyonya Yuanita Irfansyah meresmikan Posyandu Arafuru jajaran Daerah Jalasinastri Armada 3 di Kompleks Perumahan Arafuru Kesatrian Mako Koarmada 3, Katapuh, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Jumat 1 April 2022. Dalam sambutannya, Ketua Daerah Jalasinastri Armada 3 KDJA 3 mengatakan tujuan peresmian Posyandu Arafuru adalah untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Pada bagian lain, Ketua Daerah Jalasinastri Armada 3 KDJA 3 tidak henti-hentinya mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan, yang mana diketahui bersama bahwa penyebaran virus COVID-19 semakin meluas. Apapun yang menjadi kebijakan pemerintah setempat, mohon untuk dilaksanakan secara tertib. 8 perwira menengah Koarmada 3 naik pangkat. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHRMP MTR Opsla menegaskan bahwa kenaikan pangkat perwira Komando Armada 3 merupakan momentum penting dalam organisasi TNI, khususnya TNI Angkatan Laut. Karena hal tersebut merupakan wujud apresiasi yang diberikan pemimpin terhadap pengabdian prajuritnya. Hal tersebut merupakan sambutan Panglima Koarmada 3 saat memimpin acara pelaporan Korps kenaikan pangkat Pamen Koarmada 3 di Gedung Mas Pardi Mako Koarmada 3, Katapuh, Papua Barat, Jumat 1 April 2022. Lebih lanjut dikatakan Panglima Koarmada 3 bahwa kenaikan pangkat merupakan anugerah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri agar dapat lebih memberikan makna bagi organisasi khususnya Koarmada 3 serta kehidupan pribadi para perwira dan keluarga.
Kemudian Panglima Koarmada 3 mengajak seluruh perwira Koarmada 3 untuk terus bekerja dan berkarya dalam kedinasan dengan tulus, ikhlas dan pantang menyerah. Dengan keterbatasan yang ada, jadikan momentum ini sebagai pendorong dan penyemangat baru dalam membangun Koarmada 3 ke arah yang lebih maju, guna mewujudkan TNI Angkatan Laut yang tangguh, profesional, dan modern. Adapun perwira Koarmada 3 yang naik pangkat sebanyak 8 perwira dengan rincian dari kolonel 6 orang, letkol 1 orang, dan mayor 1 orang. Acara tersebut dilaksanakan dengan sederhana namun khidmat, dengan tetap melaksanakan prosedur kesehatan yang ketat. Pesawat udara TNI Angkatan Laut Kasa NC-212 dikerahkan untuk evakuasi medis prajurit TNI Angkatan Laut. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHRMP MTR Opsla didampingi KS Koarmada 3, Ir Koarmada 3, Kapok Sahli Koarmada 3, Komandan Pasmar 3, dan Wadan Lantamal 14 menjemput 3 prajurit marinir korban luka akibat kebrutalan kelompok separatis teroris Papua KSTP di Bandara Udara Dominic Edward Osok Sorong. Evakuasi dilaksanakan dengan menggunakan pesawat udara Kasa NC-212 Avoicar U-6206 Operasi Manggala Yuda 2022 BKO Guspurla Koarmada 3 yang berangkat dari Timika siang tadi, Rabu 30 Maret 2022. Ketiga prajurit marinir tersebut tergabung dalam Satuan Tugas Marinir Muara dan Perairan MUPE dari Batalion Infanteri 3 Marinir yang berada di pos Kuari Bawah Duga, Papua, di mana Satgas tersebut selama ini melaksanakan tugas operasi di Nduga, Papua, dikenal dekat dengan masyarakat. Selain itu, mereka saling melakukan kegiatan kemanusiaan di wilayah Nduga, Papua, seperti bakti sosial, mengajar di sekolahan, memberikan pelayanan kesehatan, dan membuat mobil pintar, serta kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Setiba di Bandara Udara Dominic Edward Osok Sorong, ketiga prajurit marinir yang didampingi 2 petugas medis dari TNI Angkatan Laut langsung menuju Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Utojo Lantamal 14 guna mendapatkan perawatan yang lebih intensif. KRI Tarakan 905 kembali ke Koarmada 2. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHRMP MTR Opsla yang didampingi Ketua Daerah Jala Senastri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah memimpin acara serah terima KRI Tarakan 905 di Dermaga Mako Lantamal 14 Sorong, Kota Sorong, Papua Barat. Selanjutnya KRI Tarakan 905 diserah terimakan kepada Panglima Koarmada 2 untuk kembali menjadi salah satu unsur satuan kapal bantu di Koarmada 2 Rabu 30 Maret 2022. Dalam sambutannya, Panglima Koarmada 3 mengatakan bahwa dinamika perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta perubahan kebutuhan organisasi di lingkungan TNI Angkatan Laut menjadikan KRI Tarakan 905 yang baru dispersi ke Koarmada 3 pada tahun 2020 harus kembali lagi ke Koarmada 2. Lebih lanjut dikatakan Panglima Koarmada 3 selama tergabung di Koarmada 3, KRI Tarakan 905 merupakan salah satu KRI andalan di Koarmada 3 yang telah melaksanakan berbagai operasi dan latihan di wilayah kerja Koarmada 3 di bawah kendali operasi Panglima Komando Armada 3, BKO Gugus Tempur Laut Koarmada 3, dan BKO Gugus Keamanan Laut Koarmada 3. Di akhir sambutannya, Panglima Koarmada 3 menyampaikan 2 penekanan untuk dijadikan pedoman kepada seluruh prajurit KRI Tarakan 905. Yang pertama, laksanakan setiap tugas pengabdian dengan penuh semangat, kesungguhan, dan disiplin. Dan kedua, pertahankan kondisi teknis alat utama agar tetap prima guna mendukung kelancaran dan keberhasilan setiap pelaksanaan tugas.
Korban tubrukan kapal di perairan Sorong diselamatkan Satgas SAR Laut Gabungan Koarmada 3. Berdasarkan informasi kantor SAR Sorong, telah terjadi tubrukan kapal di Selat Sele Sorong. Selanjutnya, Kepala Kantor SAR Sorong meminta dukungan bantuan SAR Laut kepada Koarmada 3. Panglima Koarmada 3 menunjuk Komandan Satuan Udara Koarmada 3 sebagai Komandan Satgas SAR Laut Koarmada 3 untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi SAR terkait di Sorong dalam rangka melaksanakan operasi SAR di laut. Selasa 29 Maret 2022. Pada tahap selanjutnya, Komandan Satgas SAR Laut Koarmada 3 memerintahkan unsur melaksanakan SAR di lokasi kejadian. Kemudian patroli maritim pesawat udara Kasat TNI Angkatan Laut melaksanakan monitoring udara yang selanjutnya menginformasikan kepada tim SAR Laut untuk menuju titik lokasi SAR dan menyelamatkan personel korban kecelakaan laut tersebut. Demikian skenario latihan kesiapsiagaan operasional LKO Koarmada 3 tahun 2022 yang didukung kantor SAR Sorong, Pol Airut Sorong, dan KPLP Sorong. Dalam sambutannya, Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHRMP MTR Opsla selaku Direktur Latihan memberikan arahan dan mengatakan bahwa latihan penyiapan LKU Koarmada 3 tahun 2022 merupakan implementasi dari kebijakan pembinaan kemampuan personel maupun alutsista yang bertujuan untuk menguji kesiapsiagaan operasional Koarmada 3 sesuai dengan program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam membangun sumber daya manusia TNI Angkatan Laut yang unggul. Rapat Staf dan Komando Koarmada 3 2022 dilaksanakan secara virtual. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHRMP MTR Opsla memimpin rapat Staf dan Komando Rasko Koarmada 3 tahun 2022 secara virtual dengan tema Koarmada 3 yang profesional, modern, dan tangguh, siap mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural yang dipusatkan di Puskodal Mako Koarmada 3 Katapang, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Selanjutnya, Panglima Koarmada 3 dalam sambutannya mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat staf dan komando tersebut adalah untuk menindaklanjuti kebijakan pimpinan, baik program prioritas Panglima TNI maupun pokok-pokok kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut. Kemudian dengan pelaksanaan Rasko, kita dapat mengevaluasi program kerja dan anggaran tahun 2021 di jajaran Koarmada 3, sekaligus sebagai media penyampaian permasalahan dan mencarikan solusi serta pemecahannya guna menindaklanjuti pokok-pokok kebijakan pimpinan TNI Angkatan Laut 2022. Rasko Koarmada 3 tahun 2022 diikuti secara langsung oleh Kepala Staf Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Yehezkiel Katiandago SEMMMH, Inspektur Koarmada Laksamana Pertama TNI Dr. Toto Dwi Jaya Saputra STMSI Han MTR Opsla, Kapok Salih Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Budi Chatmiko STMAP CHRMP, Pejabat Utama Komandan Satuan dan Kasatkar Koarmada 3, serta diikuti secara virtual oleh Komandan Gus Purla dan Komandan Gus Kamlah Koarmada 3, para Komandan Lantamal dan Komandan Lanal jajaran Koarmada 3 di Mako masing-masing. Selain itu, dalam Rasko Koarmada 3 tersebut, Inspektur Koarmada 3 dan para asisten Pangko Armada 3 juga melaksanakan paparan pada bidang masing-masing. Koarmada 3 laksanakan doa bersama untuk 2 prajurit terbaik TNI Angkatan Laut yang telah gugur dalam pengabdian pada negara. Prajurit Koarmada 3 melaksanakan sholat Qoid dan doa bersama untuk 2 prajurit TNI Angkatan Laut yang gugur saat sedang menunaikan tugas negara, di mana kedua prajurit TNI Angkatan Laut yang adalah Lettu Marinir Anumerta Muhammad Iqbal dan Praka Marinir Anumerta Wilson Andresen yang tergabung dalam Satuan Tugas Marinir Muara dan Perairan dari Batalion Infanteri 3 Marinir yang berada di Pos Kuari Bawah Nduga, Papua,
Senin 28 Maret 2022. Adapun pelaksanaan sholat goib dan doa bersama secara serentak bertempat di Masjid Baitur Rahman yang dipimpin oleh Kolonel Laut Khusus Zainul SAG MAG di Gereja Okumene dipimpin Pendeta Kristina Panggabean, dan di Pura Jalan Sukmadharma dipimpin oleh Kolonel Laut Khusus Dr. Andes I. Nyoman Mulia Sahli Pangko Armada 3. Pada kesempatan yang sama, Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHC HRNT MTR Opsla beserta seluruh prajurit PNS Koarmada 3 turut menyampaikan rasa bela sungkawa atas kepergian dua prajurit terbaik bangsa dan negara. Asa kemampuan, naluri tempur dan karakteristik senjata prajurit Lantamal 10 Jayapura gelar latihan menembak. Di bawah pengawasan Komandan Lantamal 10 Jayapura Brigjen TNI Mar Ferianto P. Marpaung, seluruh prajurit Lantamal 10 mulai dari strata perwira, Bintara Tamtama, serta PNS Lantamal 10 Jayapura gelar latihan menembak laras panjang dan pistol yang dilaksanakan di lapangan tembak Mako Lantamal 10 Jalan Amfibi nomor 1 Hamadi Jayapura, Kamis 31 Maret 2022. Latihan menembak ini dilaksanakan guna mengasah kemampuan dan naluri tempur serta meningkatkan profesionalisme seluruh prajurit untuk mengukur kemampuan menembak dan memahami karakteristik senjata. Dengan digelarnya latihan ini secara bertahap dan berlanjut, maka diharapkan kepada seluruh prajurit agar bersungguh-sungguh dan serius dalam melaksanakan latihan menembak serta selalu memperhatikan faktor keamanan. Untuk latihan menembak pistol dilakukan dengan beberapa latihan percobaan dengan 3 butir amunisi, dilanjutkan latihan menembak slow fire dan rapid fire dengan 10 butir amunisi. Sedangkan menembak laras panjang menggunakan senjata SAVZ AK-47 dan SS-1 buatan PT Pindad dengan 3 sikap, yakni sikap tiarap, duduk, dan berdiri dengan masing-masing menggunakan 10 butir amunisi. Ditemui di sela-sela latihan, Komandan Lantamal 10 Jayapura Brigjen TNI Marinir Ferianto P. Marpaung menjelaskan bahwa latihan menembak merupakan agenda dalam program kerja rutin dalam pembinaan satuan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan menembak prajurit dan memahami karakteristik senjata. Kemampuan menembak merupakan hal mutlak yang harus dimiliki setiap prajurit Lantamal 10 Jayapura, sehingga harus selalu dipelihara dan ditingkatkan terus-menerus secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan, ucap dan Lantamal 10 juga menegaskan bahwa latihan menembak harus terus dilaksanakan secara terjadwal. Dengan demikian, tujuan latihan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan, keterampilan serta kemahiran prajurit dalam menembak niscaya akan tercapai. Pembangunan sumber daya manusia TNI Angkatan Laut sebagai program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono diimplementasikan dalam berbagai latihan. Salah satunya adalah latihan menembak sebagai kemampuan dasar seorang prajurit. Dengan latihan menembak yang dilaksanakan ini, diharapkan mengasah dan menjaga naluri tempur setiap prajurit tetap terjaga serta mengasah kemampuan, naluri, dan profesionalisme serta insting ketajaman dalam membaca dan membalas serangan musuh. Pungkasnya. Dan Lonal Ternate buka uji terampil Glagaspur P1, P2, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate, Kolonel Laut Pelaut Ashari S. Abidin SE MTR Hanla secara resmi menerima tim uji terampil Glagaspur Pangkalan P1, P2, Koarmada 3, sekaligus membuka pelaksanaan uji terampil oleh tim Glagaspur P1, P2 yang diwakili oleh Letkol Laut Pelaut Tubagus Budi Wahyudi di ruang Aula Mako Lanal Ternate, Kamis 24 Maret 2022. Pada sambutannya, dan Lanal Ternate menyampaikan bahwa mana uji Glagaspur P1 P2 yang dilaksanakan pada TW1 2022, yang mana uji Glagaspur ini adalah metode ataupun sarana TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan pembinaan uji kemampuan prajurit Matra Laut. Dan saat ini akan kita maksimalkan uji P1, P2
untuk melaksanakan secara serius dan pahami langkah-langkahnya. Selanjutnya dilaksanakan penilaian, mulai dari uji tulis dan pengecekan software dan hardware. Uji terampil diantaranya upacara penaikan bendera merah putih, PBB bersenjata, kebaharian, tali temali dan peluit, dan uji terampil PDD khas TNI Angkatan Laut serta pertahanan pangkalan dan peran kebakaran. Dan Lantamal 11 beserta unsur Forkopimda Kabupaten Merauke makan malam bersama ABK KRI. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal 11 Merauke, Brigjen TNI Marinir Gatot Mardiono, SH, didampingi Ketua Korcap 11 Daerah Jalas Nastri Armada 3, Nyonya Cindy Gatot Mardiono, beserta unsur Forkopimda Kabupaten Merauke mengikuti acara makan malam bersama dengan anak buah kapal ABK bertempat di Geladak Heli KRI Banjarmasin 592, Selasa 22 Maret 2022. Adapun acara makan malam diselenggarakan dalam rangka menjalin silaturahmi antara perwira KRI Banjarmasin 592 dengan para pimpinan daerah yang merupakan agenda khusus dalam kunjungannya di wilayah Kabupaten Merauke, Papua. Dalam acara yang digelar secara sederhana namun terjalin keakraban yang meriah, di awal sambutan ucapan selamat datang oleh Komandan KRI Banjarmasin 592, Letkol Laut Pelaut Bambang Purnomo dilanjutkan dengan pembacaan doa. Dan yang terakhir, acara ramah tamah diselingi dengan hiburan musik. Dalam sambutannya, Komandan KRI Banjarmasin 592 Letkol Laut Pelaut Bambang Purnomo mengungkapkan bahwa kedatangan kali ini adalah dalam rangka operasi Pamtas RI PMG Puncak Jaya untuk bergeser pasukan pengamanan perbatasan yang sudah melaksanakan pelayaran selama kurang lebih 1 bulan. Rajut kebersamaan Lantamal 9 gelar olahraga bersama di Bukit Paralayang Ambon. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 dan Lantamal 9 Ambon, Brigadir Jenderal TNI Marinir Said Latu Konsina MMMT bersama unsur TNI Polri, Pemda, dan tokoh masyarakat melaksanakan olahraga bersama dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 di Bukit Seri, Desa Airlow, Nusaniwe, Kota Ambon, Rabu 30 Maret 2022. Kegiatan olahraga bersama pagi ini diawali dengan peregangan dan senam aerobik, kemudian dilanjutkan dengan jalan santai bersama, menuruni jalan perbukitan menuju garis finish di Pantai Nama Latu. Dalam sambutannya, dan Lantamal 9 mengharapkan sinergitas dan solidaritas antar Forkopimda, tokoh masyarakat dan unsur TNI Polri senantiasa terjaga. Dan sinergitas dan soliditas bukan hanya slogan dan wacana, namun harus ada wujud nyata dan hasilnya, guna mendukung program pemerintahan terutama dalam hal pemulihan ekonomi nasional karena dampak dari pandemi COVID-19. Turut hadir dalam kegiatan Bakamla Zona Maritim Timur, Wakil Dansat Brimob Polda Maluku, KA Kansar Ambon, Direktur Polair Polda Maluku, PJU, dan Kasatker Lantamal 9, Wakil Kadis BPBD Maluku, Kapolresta Pulau Ambon, Wakil Kasatpol PP Ambon, Wakil Pimpinan BNI Cabang Ambon, Ketua dan Pengurus Jalas Nastri. 170 atlet karate perebutkan piala dan Lantamal 14 Cup bertempat di Gedung Serbaguna GSG Mako Lantamal 14, Jalan Bubara nomor 01 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Komandan Lantamal 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Musani SE MSI MTR Opsla, membuka kejuaraan intern karate Inkai Sesorong Raya, memperebutkan piala dan Lantamal 14 Cup tahun 2022, Senin 28 Maret 2022. Kejuaraan karate dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2022 ini diikuti oleh 9 kontingen, terdiri dari 2 kontingen sipil dan 7 kontingen militer dengan total peserta kontingen sebanyak 170 orang. Kontingen TNI berasal dari Koarmada 3, Lantamal 14, Pasmar 3, Batalion 762 Sorong, Batalion 76 Kaimana, dan Satuan Brimob Sorong.
Sedangkan dari kontingen umum berasal dari berbagai penjuru sesorong raya. Kejuaraan pertandingan ini terdapat 2 kelas, diantaranya kata perorangan dan komite perorangan, mulai dari usia dini, pra pemula, pemula, kadet, junior, dan senior. Dalam amanatnya, Komandan Lantamal 14 menyampaikan, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan kejuaraan bukan semata-mata mencari para juara. Namun kejuaraan ini sebagai sarana memperkenalkan olahraga karate ke masyarakat umum dan juga sebagai mencari bibit-bibit muda karateka Sorong. Sekian Terfleet Highlight kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Gorawira, Madajala.